Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jurani dengan nomor NIM 0305202029. Video pembelajaran kali ini berjudul tentang kata, yang mana video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Ibu Junaidah MPD. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Sebelum itu, kata. Sejak zaman SD, SMP, SMA kita sudah mengenal apa itu kata. Bahkan kita sudah menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan membahas lagi tentang kata. Pengertian kata. Kata memiliki sebuah pengertian sebagai huruf yang berada di antara dua spasi memiliki sebuah arti. Menurut bahasa Sangsakerta, pada awalnya unsur ini berasal dari katha yang memiliki arti bahasa, konversi, cerita, ataupun dongeng. Secara definisi, kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan dan sebuah bentuk kesatuan pemikiran atau perasaan yang digunakan dalam bahasa. Secara umum, kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Menurut ciri dan karakteristiknya, kata terbagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Terdiri atas kata kerja, kata benda, kata ganti, kata sifat, kata bilangan, kata sandang, kata sambung, dan kata seru. Kata kerja. Kata kerja atau verba adalah kata yang menyatakan makna perbuatan, pekerjaan, tindakan, proses, atau keadaan. Kata kerja memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Umumnya menempati fungsi predikat dalam kalimat. 2. Mengandung makna perbuatan atau aksi, proses, ataupun keadaan. 3. Tidak dapat didahului dari kata paling. 4. Dapat didahului oleh kata keterangan akan, sedang, dan sudah. 5. Dapat didahului dari kata ingkar. B. Kata benda. Kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang ataupun tempat. Contohnya, Rina, meja, pohon, dan lain-lain. C. Kata ganti. Kata ganti adalah kata yang menggantikan kata benda atau kata yang dibendakan. Kata ganti dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Kata ganti orang. Kata ganti orang ialah kata yang menggantikan orang. Kata ganti orang terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kata ganti orang pertama, tunggal, saya, aku. Jamak, kami, kita. 2. Kata ganti orang kedua, tunggal, kamu, anda, engkau. Sedangkan jamak, kalian. 3. Kata ganti orang ketiga, tunggal, dia, beliau. Sedangkan jamak, mereka. 2. Kata ganti milik. Kata ganti milik ialah kata ganti yang dipakai di belakang kata benda yang menyatakan pemilikan. Contoh, bukuku dipinjamnya. 3. Kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk ialah kata ganti yang menunjukkan sesuatu. Contoh, lemari itu sangat besar. 4. Kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung ialah kata ganti yang berfungsi sebagai penghubung. Contohnya, rumah yang besar itu sudah dijual. D. Kata sifat. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, ataupun binatang. Kata sifat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Dapat diberi keterangan pembanding seperti lebih, kurang, dan paling. Contohnya, lebih besar, lebih kurang, lebih baik. 2. Diberi keterangan penguat seperti sangat, amat, benar, sekali, terlalu. Contohnya, sangat indah, amat tinggi, pandai benar, murah sekali, terlalu murah. 3. Dapat diketahui dengan kata ingkar ataupun tidak. Contohnya, baju baru, buku yang mahal. 4. Kata sifat dibentuk dengan imbuhan er, wi, iyah, if, al, ik. Contohnya, honorer, duniawi, alami, ilmiah, dan negatif, formal, elektronik. Kata bilangan.
Kata bilangan adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya wujud orang, binatang, ataupun barang dan konsep. A. Berdasarkan bentuknya, kata bilangan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bilangan pokok, contohnya 0, 7, 10, banyak, beberapa. Yang kedua, bilangan tingkat, contohnya kedua, ketiga, dan keempat. B. Berdasarkan tentu tidaknya, kata bilangan diklarifikasikan menjadi dua. Yang pertama, bilangan tentu, contohnya 1, 3, 8, 1/10. Yang kedua, bilangan tak tentu, contohnya beberapa, banyak, sedikit. F. Kata sandang. Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan nomina atau kata benda. Contohnya si, sang, dan kaum. G. Kata depan. Kata depan di, ke dapat ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, Ali pergi ke sekolah. Ia sedang membaca di sana. H. Kata sambung. Kata sambung adalah kata yang menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. 1. Konjungsi adjektif atau gabungan. Contohnya, ibu sedang memasak dan ayah sedang membaca koran. 2. Konjungsi pertengahan. Contohnya, rumah itu besar tetapi tidak terawat. I. Kata seru. Kata seru merupakan adanya sebuah tugas yang mengekspresikan hati atau perasaan manusia. Interaksi juga bisa merupakan ekspresi yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara terhadap pembaca ataupun pendengar. Contohnya, gadis itu cantik. Astaga, kaki burung itu terluka. Makna kata. Pengertian makna kata. Kata dalam bahasa Indonesia memiliki dua aspek, yaitu aspek bentuk dan aspek makna. Aspek bentuk merupakan aspek yang dapat kita dengar ataupun kita lihat. Aspek makna adalah gambaran yang muncul di dalam benak kita sesudah mendengar ataupun membaca kata tertentu. Jadi, makna kata adalah maksud yang terkandung serta tersimpul di suatu kata. Contoh sesederhananya adalah rumah. Kata rumah memiliki makna tempat tinggal. Jenis-jenis makna kata. Makna kata sendiri dalam kaidah bahasa Indonesia memiliki beberapa jenis. Secara umum, jenis-jenis makna kata adalah sebagai berikut. A. Makna denotasi, konotasi. Makna kata denotasi adalah kata yang memiliki makna yang sebenarnya atau sesuai dengan kenyataannya dan tidak memiliki makna ganda. Misalnya, tikus telah mati. Kata mati dalam kalimat tersebut hanya memiliki arti yang langsung dan lugas, yaitu tak bernyawa. Makna kata konotasi adalah kata yang memiliki makna tidak secara langsung atau lebih pada kiasan. Misalnya, orang berlomba-lomba merebut kursi di Senayan. Kata kursi di sini bukan berarti hanya sebuah kursi, tapi lebih bermakna jabatan ataupun kedudukan. B. Makna leksial dan makna gramatikal. Makna leksial adalah makna secara lepas tanpa terkait dengan kata lainnya dalam struktur bahasa. Misalnya, kata rumah bermakna bangunan untuk tempat tinggal. Makna gramatikal adalah makna baru yang timbul pada suatu kata atau proses pembentukan kata. Misalnya, kata berumah berarti mempunyai rumah. C. Makna lugas dan makna kiasan. Makna lugas adalah makna yang acuannya cocok dengan makna kata yang bersangkutan. Misalnya, kata kaki pada kaki ayam dan kaki kucing. Di samping makna lugas, banyak kata yang dapat pemakaiannya memunculkan makna kiasan. D. Makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna yang ditentukan oleh konteks pemakaiannya. Perubahan makna kata. Dalam pemilihan kata, kita harus waspada karena makna kata kerap kali berbeda. Adapun faktor perubahan makna kata adalah sebagai berikut. A. Kebahasaan. 1. Perubahan intonasi. 2. Perubahan struktur. B. Kesejarahan. C. Kesosialan. D. Kejiwaan.
Diksi. Diksi adalah pilihan kata atau juga bisa diartikan sebagai proses atau tindakan memilih kata yang mengungkapkan gagasan secara tepat. Hasil dari proses atau tindakan pemilihan kata disebut dengan pilihan kata. Syarat-syarat diksi. A. Ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dan menyampaikan suatu gagasan. B. Pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi. C. Menguasai berbagai kosakata serta mampu memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami dan dimengerti. Ciri-ciri diksi. 1. Tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan suatu gagasan. 2. Dapat digunakan untuk dapat membedakan secara nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan. 3. Mengungkapkan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya serta dapat menggerakkan juga memberdayakan kekayaan itu menjadi jaringan kata yang jelas. Fungsi diksi. Dengan diksi, maka suatu kata akan lebih jelas arahnya dan penggunaannya. Kata tersebut akan terasa tepat dan juga sesuai dengan dalam penggunaannya. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.